Bersama dengan saya, Pastor Rosli, dan topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Yesus pokok anggur yang benar, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Firman Tuhan berbicara, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Menarik untuk dibahas pada hari ini tentang mengapa Yesus Kristus memakai perumpamaan pokok anggur untuk menggambarkan tentang dirinya, bukan setakat mengenai pribadinya, tetapi juga kita yang merupakan ranting-rantingnya dan Bapa Surgawi sebagai pengusahanya. Pertama sekali, saya mengajak sedikit kita belajar tentang pokok anggur. Anggur ialah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang beriklim sederhana, digunakan sebagai buah segar, dimakan begitu saja pun sedap, diproses untuk dijadikan minuman, dijadikan kismis, jus maupun wine. Anggur memiliki vitamin C, vitamin E, dan vitamin B1. Dan ia juga memiliki kalori yang rendah. Anggur mengandungi 80% air dan sumber yang bagus bagi kalium. Anggur mengandungi phytonutrien, bahan aktif yang dipercaya melindungi badan manusia daripada penyakit jantung. Nah, di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, anggur boleh dikatakan sebagai minuman wajib untuk setiap pesta. Sebagai contoh, perkawinan di Kana yang dihadiri oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, yang pada akhirnya dia melakukan mukjizat yang pertama, di mana dia menjadikan air biasa menjadi air anggur. Bahkan pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki, yang mana di dalam setiap pesta yang terjadi, air yang baik, air anggur yang baik itu akan disajikan terlebih dahulu, lalu kemudian air anggur yang sedikit asam, tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai hari ini, katanya. Dia tidak mengetahui bahwa air yang terakhir yang mereka minum itu adalah yang seharusnya menjadi cucian kaki, tetapi diubah oleh Yesus Kristus menjadi anggur yang baik, anggur yang berkualiti, anggur yang fresh. Di sini saya dapat belajar beberapa hal. Mengapa Tuhan Yesus memakai pokok anggur sebagai perumpamaan? Dan hal yang pertama itu ialah sumber kehidupan dan kepuasan akan rasa haus. Yesus Kristus ialah pokok anggur yang berkualiti, dan setiap rantingnya
akan menghasilkan buah anggur yang manis, berkhasiat, dan menggembirakan hati. Ini berarti Yesus Kristus ialah sumber kehidupan dan kepuasan dari rasa haus setiap orang. Tanpa anggur tidak merialah pesta di sana. Ini kedengaran sedikit alegoris, tetapi ada kebenaran yang harus dikongsikan. Bayangkan, Yesus Kristus sebagai pelengkap hidup Anda seperti pokok anggur untuk ranting-rantingnya. Memang pun Yesus Kristus ialah tempat kita bersatu untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Sebab ranting yang terpisah dari pokok tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, seperti buah anggur yang memberikan kepuasan dan kehidupan kepada setiap orang yang menikmatinya, demikian Tuhan Yesus memberikan kepuasan dan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang datang kepadanya. Perbedaannya, setiap orang yang minum anggur pasti akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Inilah kata-kata Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Nah, menarik untuk dikongsikan tentang tawaran Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes pasal 7 ayat 37. Persoalannya di sini ialah, mahukah Anda menerima tawaran itu? Yesus Kristus menambah di sini, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu pasal 21 ayat 6b. Dan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 mengatakan, dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mahu, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air kehidupan sudah tersedia. Hanya menunggu tindakan kita masing-masing. Ayo jemaat Tuhan, rebutlah peluang ini. Datanglah kepadanya dan terimalah tawaran. Jadilah murid-murid Kristus yang menghasilkan buah. Yang kedua, agen untuk memberikan kehidupan dan kepuasan akan rasa haus. Orang percaya yang sudah menjadi murid-murid Kristus bertanggung jawab untuk menjadi agennya. Tugas utama mereka adalah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mana karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Mungkin Anda tertanya-tanya, apa kaitan amanat agung dengan perumpamaan pokok anggur? Nah, untuk mendapat penjelasan, mari kita merungkai misteri ini satu persatu. Pertama sekali saya ingin memberikan maksud kepada setiap gambaran ini agar Anda dapat mengerti dengan jelas topik ini. Pokok anggur ialah Tuhan Yesus, ranting-rantingnya ialah murid-muridnya, dan orang yang minum anggur itu adalah pendengar, dan pengusaha itu ialah Bapak Surgawi. Nah, ranting di sini terdiri daripada dua kategori. Kategori yang pertama ialah ranting yang berbuah. Nah, ranting yang berbuah ini ialah murid-murid Kristus yang berbuah.
Maksudnya mereka menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan buah-buah Roh Kudus itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Sementara ranting-ranting yang tidak berbuah ialah murid-murid yang tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan apa yang berlaku? Ranting-ranting yang tidak berbuah ini akan dipangkas dan dibuang menjadi kering dan dibakar. Saudara dan saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah menjadi ranting-ranting yang berbuah, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, supaya kita jangan dipangkas daripada pokok anggur. Ini juga berarti, saudara dan saudari, bila kita sudah menjadi murid Kristus, berbuahlah, dan buah kita harus lebat. Seterusnya, persamaan antara murid-murid Kristus yang berbuah lebat dengan orang yang menikmati buah anggur atau buah-buah Roh Kudus. Kedua-dua ini mampu menceritakan tentang buah anggur, betapa lazatnya anggur, apa khasiat, apa yang mereka alami. Mereka sama-sama dapat menceritakan dengan detail. Tetapi perbezaannya ialah murid-murid Kristus menghasilkan buah-buah Roh Kudus, sementara orang-orang yang mendengar belum menghasilkan buah-buah Roh Kudus tersebut. Dan mereka inilah pendengar-pendengar yang berpotensi untuk menjadi murid-murid Kristus yang akan nantinya berbuah lebat. Yang ketiga, jaminan pemeliharaan Tuhan untuk murid-murid Kristus yang berbuah lebat. Yesus Kristus berkata, "Aku adalah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya." Untuk semua yang kita lakukan, ada Bapa yang selalu memperhatikan dan menyelenggara hidup kita. Di dalam perumpamaan pokok anggur ini, kita melihat bahwa kita sebagai ranting yang berbuah lebat akan dibersihkan selalu oleh Bapa Surgawi melalui firman Tuhan yang kita dengar maupun kita pelajari setiap hari. Oleh itu, tinggallah di dalam Aku, kata Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap berbuah lebat. Sebab tanpa Kristus kita akan menjadi ranting yang telah dipangkas. Maksudnya, kita akan dipangkas jika kita meninggalkan iman kita kepada Kristus, dan kalau kita tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu," ayat 3. Ini berarti murid-murid Kristus selalu memperbaiki diri dengan cara meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk di dalam kehidupan mereka. Ini juga memberi maksud dari setiap ranting yang berbuah lebat tersebut dibersihkan oleh Bapa Surgawi supaya lebih berbuah lebat. Tetaplah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Hasilkanlah buah-buah Roh Kudus dan jadilah berkat. Demikianlah perkongsian saya kepada kita pada hari ini. Saya berharap murid-murid Kristus giat menjalankan amanat agung Tuhan, dan marilah kita sama-sama mempertahankan iman kita dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Akhir sekali, jangan hanya menjadi pendengar saja, atau jangan hanya menjadi orang-orang yang hanya menikmati manisnya anggur, tetapi jadilah ranting-rantingnya, yaitu menjadi murid-murid
Kristus Yesus, Sang Juru Selamat pribadi kita. Semoga Anda berbahagia, Tuhan memberkati, dan berjumpa lagi di dalam ibadah yang akan datang.